الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tentunya hamba yang baik adalah hamba yang selalu menampakkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Sebagai alasan untuk ditambahkan untuknya nikmat-nikmat yang banyak, dan sama sekali seorang hamba tidak boleh tidak mengingat nikmat-nikmat Allah, tidak boleh tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak bersyukur berarti dia sedang mengundang azab, kemungkinan menimpa di dunia dan pasti akan menimpa di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu memang pernah berdosa, keliru. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang berdosa itu adalah orang yang melakukan taubat. Sabda Rasul ini sebagai himbauan untuk umat manusia di segala zaman, karena di segala zaman itu ada dosanya. Maka Rasul berpesan bahwasanya tidak mengapa hadis yang mengatakan bahwasanya seluruh orang itu punya dosa. Tidak mengapa, karena cara penanganannya adalah dengan taubat. Khususnya dalam hubungan dengan kehidupan masa sekarang, sebagaimana kita menyaksikannya bahwa segalanya meningkat, kejahatan meningkat, keburukan juga meningkat, segala sesuatu meningkat. Kalau kita perhatikan, ini berarti bahwa dekatnya kehidupan kita dengan akhir zaman atau tanda-tanda kiamat besar. Oleh karena itu ada suatu harapan sebetulnya karena kita mayoritas umat Islam. Satu harapan apa? Tidak ada masalah dengan dosa yang sudah ada, tidak ada masalah. Kenapa? Karena pintu taubat masih terbuka. Persoalannya di mana? Persoalannya adalah karena munculnya orang-orang yang berdosa dan semakin banyak tetapi menolak untuk taubat atau tidak bertaubat, sehingga para ulama menulis
tentang kenapa manusia enggan bertaubat. Apa gerangan yang menyebabkan mereka tidak bertobat? Padahal waktu-waktu yang mereka tempuh semakin akhir adalah semakin singkat dan ajalnya juga semakin dekat. Kenapa tidak mau bertobat? Maka ulama di antaranya menyebutkan salah satu penyebab besar daripada orang-orang tidak mau bertobat walaupun situasi sudah seperti ini, katanya adalah al-istihanatu bidzunubi. Maksudnya adalah orang-orang zaman, katakanlah karena hidup zaman jina, maka katakan zamannya adalah al-istihanatu bidzunubi, orang-orang menganggap remeh dosa, menganggap enteng dosa, menganggap sepele dosanya. Maka gara-garanya ke salah sabah je, maka orang hana bergerak untuk bertobat karena enteng sekali. Seharusnya bagaimana? Seharusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, yang bit-bit orang beriman yara dhunubahu, di saat melihat, memandang, memperhatikan dosanya, ka'annahu qa'id, seolah-olah dia sedang duduk tahta jabal, di bawah gunung yang besar, yakhafu ay yaqa alaihi, dia sangat khawatir bahwa gunung yang besar itu akan jatuh menimpanya. Menan orang mukmin, hana tenang orang mukmin, pajan hana tenang menye dosa. Bahkan gebayangkan dosanya lagi ibarat gunung. Walaupun dosanya kan gunung, tapi ibarat tanya duduk di gunung. Nak tengok hana, nak tenang tidak, karena gunung tidak memberitahukan kapan dia jatuh. Oleh karenanya Nabi ini pegang siroro mukmin yang betul adalah siroro mukmin yang memandang dosa-dosanya itu seperti gunung, yang khawatir akan jatuh terhadapnya. Wal munafiq wal fajir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang berdosa, yara dzunubahu, dia melihat dosa-dosanya itu kadzubab. Orang-orang munafik, orang mendesak tekalan dosanya bagaimana man? Kadzubab, lagi kekalan lalat. Marra ala anfihi, lalat yang lewat ke hidung. Fayaqulu hakadha, maka dia cukup mengatakan saja sudah cukup, atau getapih menjerok. Menyatapu dalam kehidupan suroro-ronya, maka untuk kategori pertama, orang yang menganggap dirinya berada di bawah gunung di saat dia berdosa, mungkin nit. Yang lebih ramai adalah orang yang menganggap dosanya seperti lalat saja. Karena lagi lalat, tidak ada pernah seorang pun akan bermasalah dengan lalat yang hidung hidung. Patna ada dengan orang persoalan dia pegah bak tanya hidung baru hidung lalat bak hidung, tidak ada, karena yang kan persoalan kita hidung tidak minah le menepui dah masalah di. Oleh karenanya maka ada masalah dengan dosa. Akhirnya banyaklah orang-orang yang terus menerus melakukan dosa karena egonya dosanya remeh, karena enteng terus melakukan dosa. Wal'iyadu billah. Tetapi yang lebih kronis lom, yang lebih parah lom adalah di saat ada orang yang mengatakan bahwasanya Anda berdosa, silakan berhenti, malah sikapnya marah. Sikap marah seperti ini saya teringat dengan sebuah kisah zaman dahulu. Kita baca dalam kitab Qasas Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran, tertulis
diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwasanya ada seorang yang hebat zaman dahulu bermimpi. Nama beliau Fir'aun. Na lumpa Fir'aun. Putai lumpa, mimpinya adalah Mesir akan terbakar dan semua penduduk asli Mesir Qibti akan mati. Yang selamat adalah Bani Israel. Mimpi itu disampaikan kepada ahli mimpi Fir'aun, dan ahli mimpi menyimpulkan bahwasanya Mesir atau kerajaan Fir'aun akan ditumbangkan oleh seorang yang akan lahir tidak lama lagi, yaitu bernama Musa. Fir'aun dalam keadaan sangat berdosa, membunuh orang, menindas orang. Kemudian ada berita yang mengganggu Fir'aun, berita kena lahir Nabi Musa yang mengganggu akan raja lain. Apakah dia pernah takut terhadap dosa? Tidak. Malah apa yang dia lakukan? Dia melakukan pembunuhan semua anak dari Bani Israel. Seharusnya bagaimana Fir'aun? Seharusnya Fir'aun kalau sudah tahu memang ini sebuah takdir bahwa akan ada pemimpin yang baru dan tidak bisa dia halang-halangi, ya pasrah saja, ya bertaubatlah. Tidak, Fir'aun tidak mungkin bertaubat. Kalau ada ancaman dilawan, apapun cara ditempuh sehingga harus membunuh anak manusia sebanyak itu juga dilakukan. Bercermin pada sejarah, orang-orang yang mendausa batat anak jam taubat mirip, tidak sama tapi mirip dengan lagi dalam sejarahnya, tidak pernah sadar-sadar untuk bertaubat. Hadirin sekalian jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang orang mengeluh, "Ustaz, anak jam taubat kau nulun." Tanya, nasi kula? Nah, sekolah, nah, tamat. S1, tamat. S2, tamat. S3, tamat. Nah, sadar? Hana. Rugo bank, rugo belanja. S1, S2, S3 juga belum mau bertaubat. Jadi menyamanan nyo penyakit yang berbahaya dalam masyarakat dan gelomna ubat yang mujarab tentang munculnya orang-orang yang tidak takut dosa, malah menyatahlahi dosa, bengek, malah menyatakan izinkan berbuat dosa juga bengek. Gimana mahan sadar-sadar? Mana jalan solusinya? Solusinya adalah saddidu wa qaribu. Kita harus segera menutupi, harus segera menggantikan perbuatan yang buruk dengan yang baik. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata al hasanata tamhuha. Niscaya dosa-dosa itu wa qaribu, dan segera mendekat. Tidak ada jalan lain. Pajan nerap kemana apabila orang menjauhkan masjid, menjauhkan tempat ibadah, menjauhkan pendidikan Islam. Oleh karena yang demikian, golomna saboh tata cara yang paling ampuh. Setiap orang bisa berfikir, setiap orang bisa merenung. Bagaimana cara supaya kita nyo benar sifat, putar sifat temakut, kepu temakut ke dosa-dosa, walaupun ubud karena dosa untuk berat urang dalam neraka hana mucih raya datang. Dosa-dosa ubud pun tanpa kesadari bisa menumpuk, bisa besar, kemudian adalah akan jatuh ke dalam neraka. Wal-'iyadzu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. Bacetik dan tamat. Terpegah ramai orang yang tidak takut lagi sama dosa. Maka mereka ramai orang hana ya kali ke dosa, berarti insya-Allah bencana semakin dekat. Seperti bangsa-bangsa yang dahulu. Kemudian para ulama menulis lagi, ada lagi penyebab lain. Apa itu? Panjang angan-angan. Sehingga Ibnu Qayyim nekun. Gekul Ibnu Qayyim dalam sebuah kitab dronian. Inna aksara ahli jannati al-musawwifin. Yang paling dalam surganya adalah musawwif. Putar musawwifnya. Musawwifnya adalah orang yang gekun saufa. Arti saufa, saufa artinya akan. Di saat disuruh taubat, ayo bertaubat. Dijawab dengan bahasa yang modern sedikit, entar. Kenapa tidak bertaubat ya? Entar, nanti. Kenapa tidak belum berzakat? InsyaAllah nanti. Kapan berhaji? Nanti. Semua entar. Apalagi yang berangan-angan, sekarang sibuk, nanti kalau tidak sibuk. Sebelum tidak sibuk, dia sudah meninggal. Jadi kata Ibnu Qayyim, yang banyak dalam penduduk neraka itu orang yang mengatakan nanti. Al-musawwifin. Oleh karenanya, makanya umat Islam dilarang menunda-nunda amal kebajikan. Dilarang sama sekali. Karena tidak tahu bahawa nyawa kapan akan hilang, akan tercabut dari badan ini, dicabut oleh malaikat. Tidak tahu. Itu penyebab berikutnya kata ulama. Banyak sekali orang yang menanti-nantikan. Bukan dia tidak bertobat, taubat, tapi bukan sekarang, nanti. Berikutnya ulama mengatakan bahwasanya ada ramai lagi yang tidak mau bertobat. Kenapa? Putus asa. Mudah-mudahan di kalangan tanya hanya putus asa. So putus asa, orang putus asa adalah orang yang kana umur kalanjut 40, 50, 60 sampai 70. Nah rencana untuk taubat. Omban nak rencana taubat ke melapor. Pak Siro yang je ke melapor yang diyakini lagunya. Ilunnya insya-Allah kalau taubat. Rencana lu teman pegah siat putar jalan keluar ti bancara long pupun. Gepegah haju yang pupun adalah iron perlen kala salat selama 40 tahun. Lung qada salat 40 tahun. Pajambih ada hanabih payah qada. Qada puasa selama 40 tahun. Qada amalan-amalan. Gebedah kita biar kerja. Han mungkin lun adalah orang ketinggalan kereta. Haik lun li salat, qada salat 40 tahun. Haik lun li puasa 40 tahun. Haik lun li amalan-amalan sunnah 40 tahun. Oleh karenanya lun pilih ilung haik lun li ketinggalan kereta ka ke hanali lun taubat. Putus asa. Hanali taubat. Terakhir pak kesempatannya, yang payah tahu orang bertobat adalah satu persoalan yang sengit. Apa itu dia? Orang yang menganggap amalan haram itu wajib, amalan wajib itu haram. Nyan yang paling dadah. Paling dadah. Sebab di daerah kita nyona orang yang menganggap amalan wajibnya haram dan amalan haram wajib kebubut. Abang kebutnya sebuah kegiatan di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, di bulan macam-macam yang lain. Tak ada pegah bahawa kanya nupiyoh ke dia. Igonya enggak anggapnya wajib. Yang perbuatan yang paling lebih pahala. Tiba dan taham teman. Apa lagi piyoh perbuatan yang enggak anggap wajibnya, berarti igonya enggak anggap merdesa. Jadi sosok yang lain piyoh bubut bid'ah yang itu haram, tapi mereka menganggap wajib. Tiba cara memang hana cara. Karena igonya gemita pahala arana. Itanya dah pegah berdosa, tapi igonya pahala yang raya hinan. Jadi menyamanan amban kasalah anggapan lagi yang kiban dengan taubat. Hana cara taubat. Mamnu'. Terlarang. Al-mawani'. Penghalang-penghalang banyak sekali. Yaitu amalan-amalan yang sunat ketik menduk.
amalan-amalan yang tidak sunnah, malah dia bid'ah berlomba-lomba. Tanya pegah tak larang, tanya pegah datang, maka itu adalah melarang orang berbuat ibadah, karena orang-orang yang melakukan dosa seperti itu adalah dianggap ibadah. Hadirin sidang jemaah Jumaat dirahmati Allah. Oleh karenanya ditanya bantu bahawa dosanya le, kemudian yang penting adalah bertaubat, dan taubatnya terhalang dengan le tak hai. Salah satu yang paling penting macam tamat adalah mari kita menjadi orang-orang yang sangat takut melakukan dosa, seperti takutnya seorang yang duduk di bawah gunung yang besar yang akan jatuh. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.